Bisa terdengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas. Barakallah. Akhirnya ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, mohon maaf ada keterlambatan dan juga kesalahan-kesalahan yang sangat teknis. Dan ini saya buka sendiri dengan menggunakan Zoom saya, jadi join dengan Bapak dan Ibu semua. Baik, maksud dan tujuan kita rapat pada hari ini untuk menjelaskan terkait peserta yang akan kita ikut sertakan di dalam latihan kepemimpinan pengawas Angkatan 2 dan Angkatan 3 yang direncanakan akan dilaksanakan di bulan Agustus tahun 2020. Tepatnya untuk Angkatan 2 itu di tanggal 24 Agustus 2020 dan Angkatan 3 di tanggal 31 Agustus 2020. Jadi terkait pengarahan untuk calon peserta PKP, ini sebelumnya sudah pernah kita lakukan. Namun, ada beberapa hal yang mengalami perubahan, khususnya calon peserta PKP yang sebelumnya sudah kita lakukan pemanggilan, namun karena ada perubahan aturan, yaitu Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Suaranya hilang lagi, Bu. Suaranya hilang lagi. Sama aja kayak ini, hilang juga suaranya sini. ya sudah terlihat dan terdengar suara saya kembali. Ya. Sudah, terima Ibu, kasih, sudah terpotong terdengar. ya. Baik, terima kasih. Jadi, dengan adanya perubahan aturan lembaga administrasi negara tersebut, ada beberapa perubahan juga berdampak kepada calon peserta PKP. Di mana sebelumnya yang dulu kita pernah melakukan pemanggilan
itu sudah sesuai dengan kuota yang telah disampaikan. Namun dengan adanya perubahan aturan yang ada, yang sudah kita usulkan juga melalui Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, maka untuk 33 orang yang sebelumnya tidak bisa kami ikut sertakan karena terkait batasan umur yaitu 50 tahun ke atas, sehingga dengan terbitnya aturan yang baru tersebut, maka 33 orang yang, mohon maaf, ralat 34 orang yang kami sudah usulkan itu bisa diakomodir kembali oleh pihak Lembaga Administrasi Negara. Sehingga untuk teman-teman yang sudah kita lakukan pemanggilan sebelumnya, itu akan mengalami ketertundaan. Ketertundaannya nanti di tahun 2021. Kita mendahulukan teman-teman yang saat ini posisinya umur 50 tahun ke atas, sampai dengan batas yaitu 56 tahun. Sedangkan untuk yang 57 dan 58 tahun, itu tidak bisa kita ikut sertakan, karena batasan tertinggi untuk calon peserta PKP adalah 56 tahun. Sedangkan 57 tahun dan 58 tahun yang sudah kita data itu sebanyak 55 orang. Jadi untuk 5 orang ini mohon maaf itu tidak bisa kita ikut sertakan. Yang bisa kita ikut sertakan yaitu sebanyak 34 orang yang sudah kami usulkan lebih dahulu mengingat batasan umur tersebut. Nah, 34 orang ini akan kita sertakan di PKP Angkatan 2 dan Angkatan 3. Jadi nanti akan saya sebutkan nama-nama yang akan menjadi calon peserta di Angkatan 2 dan mana-mana calon peserta yang ada di Angkatan 3. Saya akan sebutkan satu persatu dulu supaya teman-teman bisa memahami mana yang nanti akan mengikuti di Angkatan 2 dan Angkatan 3 pada bulan Agustus 2020. Dan saya juga mohon maaf untuk teman-teman yang tidak bisa kita akomodir dulu untuk di tahun 2020, dan itu akan diprioritaskan di angkatan berikutnya di tahun 2021. Dari anggaran yang tersedia, itu kami bisa mengcover sebanyak 100 orang PKP. 100 orang ini yang sudah terlaksana ada 30 orang. Sehingga tersisa 70 orang. Untuk 70 orang, ini hanya bisa diakomodir oleh pihak Puslatbang KDOD LAN sebanyak 60 orang. Sehingga selebihnya 10 orang nanti akan diikutsertakan bersama rekan-rekan lainnya yang 72 orang di tahun berikutnya. Jadi saya sebutkan untuk Angkatan 2 sejumlah 30 orang. Yang pertama adalah Munriyadi, kedua Siti Aminah, ketiga Dr. Andes Muhammad Tanjung, keempat Juswanto, kelima Muhammad Ishak, keenam Kristangga, 7 Sri Hartati, 8 Juraida Lumongga, 9 Siti Nurhayani, 10 Ulmi Amrin, 11 Mana Wahyudin, 12 Iketut Karton, 13 Mas Riani, 14 Sukarsi, 15 Prijanti, 16 Angkene Siti Rahma, 17 Indah Sri Mariastuti, 18 Lili Anggraini, 19 Guntar Gunawan, 20 Didi Budianto, 21 Putri Sari Ariyati, 22 Husnul Khotimah, 23 Popon Yuningsi,
24 Roni Kordias, 25 Hendra Winata, 26 Elo Elvia, 27 Kartini Rolita Sibarani, 28 Januar Kristopulum, 29 Yogi Chandra Pratama, 30 Linda Anggraini. Ini 30 orang untuk di angkatan 2. Rencana akan dilaksanakan pada 24 Agustus 2020. Kemudian untuk rekan-rekan PKP Angkatan 3, sejumlah 30 orang. Yang pertama adalah Dwi Ati Wahyuni, 2 Pujo Sulistiono, 3 Firma Lubis, 4 M. Sani, 5 Untung Selamat, 6 Suhaimi, 7 Salgiman, 8 Supiansah, 9 Bukhari, 10 Paing, 11 Nurina Aryani, 12 Mulyono, 13 Agus Supriyadi, 14 Agus Iriansah, 15 Jarlini, 16 Budi Wahyudi, 17 Sri Kusrini, 18 Atika Wijayanti, 19 Mardiana Aryastuti, 20 Pratiwi Ike, 21 Hari Suhana, 22 Sofia Anita, 23 Ade Prayuda, 24 Susanti Rahayu, 25 Indri Setiawati, 26 Anissa Fitri, 27 Rendra Hermawan, 28 Theodorus Dayutama, 29 Marcelinus, 30 Diki Haryono. Itu nama-nama calon peserta PKP Angkatan 3 yang rencananya akan dilaksanakan di tanggal 31 Agustus 2020. Jadi untuk teman-teman yang saat ini juga hadir pada saat rapat Zoom meeting hari ini, dan juga sudah pernah kita lakukan pemanggilan pada sebelumnya, kami mengucapkan permohonan maaf karena harus mendahulukan teman-teman yang sebelumnya memang tidak bisa tercover karena ada aturan Perlan 2019 tersebut, dan dengan diakomodirnya surat-surat dari beberapa kabupaten kota, akhirnya batasan umur itu dirubah dan aturan pun berubah. Jadi maksimal 56 tahun, sehingga kita memprioritaskan teman-teman sebanyak 34 orang ini untuk bisa masuk di Angkatan 2 dan Angkatan 3. Baik, nanti dalam pelaksanaannya akan kami jelaskan terkait tahapannya. Tahapan pelaksanaan untuk pelatihan kepemimpinan, baik itu dari tingkat pengawas, administrator, dan juga pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, yaitu di eselon 2, itu akan dilakukan pola pembelajaran blended learning. Jadi klasikal dan non-klasikal. Untuk yang non-klasikalnya, pembelajaran dilakukan secara virtual. Bisa ditampilkan Mas Iqbal untuk yang tahapannya? Ya, jadi secara virtual itu nanti di tahap pertama, kemudian tahap keduanya itu akan dilakukan implementasi proyek perubahan, dan tahap 3 direncanakan itu akan, tahap 3 ini adalah tahap akhir yang akan direncanakan itu on campus, jadi klasikal. Mudah-mudahan tahapan pembelajaran ini tidak mengalami perubahan
Tapi kalaupun nanti mengalami perubahan, itu akan diinformasikan segera dari pihak penyelenggara. Itu terkait untuk tahapan pembelajaran kita pada pelaksanaan pelatihan kepemimpinan. Bisa dilihat di layar untuk situasi on kampus, yaitu secara virtual. Suaranya Dan nanti hilang juga lagi, studi Bu. lapangan pun akan dilakukan secara virtual. Off kampus untuk implementasi perubahan, kemudian di tahap akhir itu klasikal, dan di klasikal ini nanti akan dilaksanakan seminar akhir proyek perubahan dan penutupan. Untuk seminar rancangan proyek perubahan juga tetap dilakukan. Yang pertama nanti seminar rancangannya juga secara daring. Tetap menghadirkan mentor, kemudian nanti untuk di tahap akhir pada seminar aksi perubahannya, itu juga akan menghadirkan mentor, dan kalau ini terlaksana maka kegiatannya dilaksanakan di Samarinda. Lanjut Mas Iqbal terkait agendanya. Ya, ini untuk materinya. Bisa terlihat di layar, ada agenda pembelajaran, kemudian durasi waktunya, dan evaluasi apa saja yang akan dilakukan kepada peserta. Lanjut, Mas. Ya, untuk evaluasinya ini, prosentasenya adalah substansi 20%, kegiatan studi lapangan yang dilakukan secara virtual itu 20%, kemudian evaluasi aksi perubahan 40%, ini paling besar, dan juga ada evaluasi sikap perilaku 20%. Ya, ini persiapan untuk keberangkatan, persiapan dalam rangka pembelajaran klasikal dimulai dari persyaratan peserta. Mau pintu sama linten. Halo, sholat terdengar? Ya, jadi BPJS, kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya nanti dibawa ke Samarinda itu pada saat kegiatan tahap akhir. Lanjut. Yang perlu dipersiapkan secara awal itu di peserta adalah surat keterangan sehat, kemudian surat keterangan bebas narkoba dan obat terlarang, dan juga surat keterangan hasil rapid test. Namun untuk rapid test ini, itu nanti dulu dilakukan tesnya pada saat nanti tahap akhir. Jadi dari awal yang harus dipersiapkan adalah surat keterangan sehat dari dokter, kemudian yang kedua adalah surat keterangan bebas narkoba dan obat terlarang, foto 4x6 sebanyak 4 lembar, foto berwarna warna merah. Lanjut. Ini satu lagi yang sama saya ada dulu. Panggil Ateng dia.
Ya, ini dokumen administrasi yang harus dipersiapkan oleh calon peserta. Fotokopi KTP sebanyak 1 lembar, pas foto 4x6 berwarna dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 4 lembar, dengan menggunakan pakaian sipil lengkap. Pakaian sipil lengkap ini adalah pakaian jas yang berwarna gelap, semua disamakan berwarna hitam. Kemudian kenakan baju kemeja berwarna putih dan dasi berwarna merah. Teman-teman peserta yang menggunakan jilbab, maka jilbabnya gunakanlah warna jilbab hitam. Kemudian yang ketiga adalah surat keterangan sehat dari dokter. Keempat adalah surat bebas narkoba dan obat terlarang dari lembaga yang berwenang. Dan yang kelima hasil rapid test. Hasil rapid test ini nanti dilakukan pada saat mau menjelang pembelajaran klasikal menuju ke Samarinda. Lanjut, Mas. Lanjut. Kemudian untuk laporan, laporannya dilakukan hanya untuk 1 kali saja, yaitu laporan pelatihan kepemimpinan pengawas dengan waktu yaitu yang pertama terdiri dari laporan untuk kegiatan virtualnya, kemudian laporan pada saat implementasinya, dan laporan pada saat klasikal. Ini semua tertuang di dalam laporan pelatihan kepemimpinan pengawas di akhir. Jadi laporannya hanya 1, kalau dulu sebelumnya ada 3 kita mintakan laporan. Untuk saat ini karena polanya berubah, maka laporannya juga hanya cukup 1, yaitu di akhir pelaksanaan kepemimpinan. Kemudian untuk proposal, itu juga harus dibuat dari masing-masing calon peserta, yaitu proposal untuk aksi perubahan. Ini dalam rangka kita memberikan bantuan untuk proyek perubahan atau aksi perubahan. Jadi kewajiban teman-teman semua nanti ada 2, membuat proposal aksi perubahan, yang kedua adalah laporan hasil pelaksanaan pelatihan kepemimpinan pengawas. Lanjut. Untuk sistematika laporannya, ini sudah tertuang di dalam lampiran keputusan Wali Kota Balikpapan tentang standar biaya perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sebutan lainnya di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan. Jadi teman-teman semua pada saat membuat laporan, maka gunakanlah sistematika yang tertera pada lampiran keputusan ini. Yaitu yang pertama latar belakang pendahuluan atau dasar kegiatan, kemudian yang kedua maksud dan tujuan, ketiga waktu dan tempat kegiatan, keempat pelaksanaan kegiatannya, kelima kesimpulan, keenam laporan ditutup dengan pemberian tempat dan waktu laporan serta ditandatangani oleh peserta yang bersangkutan. Kemudian ketujuh, itu dilampiri dengan dokumentasi. Dokumentasi yang dilampirkan teman-teman semua adalah dokumentasi pada saat teman-teman mengikuti pelatihan. Mohon tidak melampirkan dokumentasi yang sifatnya pribadi. Laporan ini agar dikumpulkan sebanyak 2 rangkap,
dan selama-lambatnya nanti 7 hari setelah kegiatan pelatihan selesai. Lanjut. Untuk proposal bantuan aksi perubahan, sistematikanya adalah yang pertama latar belakang, kedua tujuan perubahan, ketiga sasaran perubahan, keempat manfaat perubahan, kelima nama kegiatan, keenam tim kerja efektifnya, ketujuh rencana biaya, kemudian kedelapan penutup. Jadi ini harus tertuang seluruhnya di dalam proposal bantuan aksi perubahan. Next. Ya, untuk mentoring itu adalah atasan langsung peserta. Next. Ya, untuk grup WhatsApp, nanti teman-teman akan dikoordinir dari pihak penyelenggara, karena nanti informasi-informasi yang secara virtual akan diinformasikan langsung dari pihak penyelenggara, sehingga nanti akan ada lagi grup bagi teman-teman angkatan 2 dan 3. Selain grup yang ada saat ini. Lanjut. Habis? Ya. Itu terkait persiapan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Sekali lagi, saya mohon maaf untuk teman-teman yang tidak bisa kami akomodir di tahun ini, yang sebelumnya sudah kami lakukan pemanggilan, karena tadi itu sudah kami sampaikan adanya perubahan peraturan lembaga administrasi negara yang merubah batasan umur, sehingga teman-teman yang sebelumnya tidak dapat bisa diakomodir sebanyak 34 orang, tahun ini harus kita prioritaskan untuk kita ikutkan di pelatihan kepemimpinan pengawas tahun 2020. Demikian dari saya, dan seandainya memang ada pertanyaan, kami persilakan. Izin Ibu. Ya, Izin, Ibu, silakan. ingin bertanya. Jadi untuk surat keterangan bebas narkoba itu saya kemarin kan sudah sempat buat di bulan Maret. Apakah itu masih berlaku ya, Bu? Ada batasannya enggak di dalam surat itu? Di dalam suratnya itu tidak ada batasan masa berlaku, Bu. Kalau tidak ada batasan masa berlaku, itu gunakan aja itu dulu, Mbak. Sambil nanti kami coba tanyakan ke pihak LAN. Berarti selisihnya berapa lama ya? Sekitar 4 bulanan, Bu. 4 bulan, 5 bulan. Iya. 3 bulan ya. Iya. Baik, nanti kami akan tanyakan lagi ke pihak penyelenggara, mudah-mudahan bisa diakomodir itu saja, sehingga tidak perlu lagi untuk melakukan tes ulang. Ya, siap. Makasih, Bu. Itu aja, Mbak. Ya, makasih, Bu. Sama-sama. Dia nanyakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Bu, dari Kelurahan Pinggan bertanya, untuk surat keterangan sehat dan untuk surat keterangan bebas narkoba itu dikumpulkan paling lambat tanggal berapa ya? Terima kasih. Untuk surat keterangan, untuk seluruhnya ya Bu ya, bukan hanya surat keterangan sehat dari dokter saja, tapi secara keseluruhan untuk persyaratan peserta yang tadi ada 5 poin yang sudah saya sampaikan, itu dikumpulkan di awal Agustus kalau bisa ya, di minggu pertama. Di dokter sudah, narkoba kepolisian.
Jadi pasnya di tanggal berapa? Baik, kalau di minggu pertama di bulan Agustus, kayaknya waktunya terlalu mepet, persiapannya juga kurang panjang, sehingga nanti untuk persyaratan yang harus dikumpulkan khususnya teman-teman yang ada di angkatan 2 itu di tanggal 20 Agustus 2020. Agustus tanggal merah ya? Soalnya tanggalan HP enggak merah soalnya. Ya, jadi 20 Agustus itu ternyata 1 Muharram, tanggal merah. Tanggal merah, Bu. Sehingga pengumpulannya kita minta di tanggal 19 Agustus. Itu untuk teman-teman angkatan 2. Untuk teman-teman angkatan 3, pelaksanaannya 31 Agustus, sehingga kami minta di tanggal 24 Agustus, teman-teman angkatan 3 sudah bisa mengumpulkan dokumen persyaratan. Itu saja, Bu. Ada lagi? Bu, tadi apa materinya bisa di-emailkan atau dikirimkan gitu beserta nama-namanya, Bu, di email? Terima kasih. Ya, baik, nanti kami akan emailkan ya. Izin Bu, bertanya Bu. Ya, silakan. Masa diklat ini apakah tetap sesuai dengan yang pertama kali kita rapatkan atau berubah Bu karena aturan baru? Jadi untuk jumlah durasi harinya itu tidak mengalami perubahan. Tetap 96 hari, namun pola pembelajarannya saja yang berubah. Bisa dipahami ya? Ya Bu, terima kasih. Sama-sama. Izin Bu Kabid dari Humas Protokol, Bu Kabid. Silakan Bu Kasubit, Kasubag Protokol. Ya, izin Bu. Pelaksanaan pembelajarannya secara virtual, artinya kan kita tetap berada di Balikpapan, kita tetap bisa ngantor. Nah, apakah kita juga masih diwajibkan untuk melakukan absensi di kantor, ataukah kita memang full terlibat di dalam diklat ini? Terima kasih. Ya, jadi ini kami juga sambil menunggu surat dari pihak Puslatbang Kadi Odelan. Jadi pembelajaran pola seperti ini sudah kita lakukan di angkatan 2 untuk PKN. Angkatan 12 maksud saya, Ralat. Jadi PKN tingkat 2 angkatan 12 ini sudah kita lakukan pola pembelajaran yang nanti juga akan berlaku untuk pola pembelajaran PKP. Di dalam surat PKN tingkat 2 angkatan 12 tersebut, memang dari pihak penyelenggara mewajibkan bagi teman-teman peserta
pelatihan untuk dapat dirumahkan dan dibebas tugaskan dari tugas-tugas rutinnya. Sehingga jika ini juga akan berlaku kepada peserta pelatihan kepemimpinan pengawas, maka nanti juga teman-teman akan kami buatkan surat bebas tugas, sehingga nanti wajib untuk menunjuk PLH dan tidak wajib untuk melakukan absen di kantor. Nah, terkait hal ini, karena pola pembelajarannya ada di Balikpapan, dilakukan secara virtual, maka memang teman-teman tidak menerima uang saku diklat. Sehingga terkait tambahan penghasilan ini, teman-teman tetap akan menerima tunjangan tambahan penghasilan berupa EKIN. Jadi EKIN tetap menerima baik 40% maupun 60%. Dari 60%-nya itu, karena teman-teman posisinya ada tetap di Balikpapan, maka dilakukanlah input aktivitas. Jadi dalam perwali jelas disebutkan bagi teman-teman PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan namun tidak mendapatkan uang saku, maka itu diminta untuk mengisi capaian kerjanya di aplikasi e-kinerja. Bisa dipahami ya untuk yang proses ini. Jadi nanti kami akan informasikan setelah ada surat panggilan resmi dari pihak Puslatbang KDOD dan terkait untuk proses pembelajarannya dan juga kewajiban dalam proses penunjukan PLH-nya. Jadi nanti teman-teman jika memang dari surat penyelenggara diminta isiannya sama seperti peserta PKN tingkat 2 saat ini, maka akan diterbitkanlah surat tugas mengikuti pelatihan kepemimpinan, kemudian yang kedua surat bebas tugas, kemudian yang ketiga akan diterbitkan surat perintah pelaksana harian. Bisa dipahami, Mbak Elo? Bagaimana Mbak Elo? Ya, terima kasih Bu Kabit, cukup jelas penjelasannya. Terima kasih. Teman-teman yang lain? Assalamualaikum. Mungkin ada yang nanya, EKIN-nya diisi pakai aktivitas yang mana gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, izin mau bertanya. Silakan. Hari Bu dari Kelurahan Gerahida. Iya, silakan Mas Hari. Mungkin ini juga pertanyaan teman-teman yang lain. Kan teman-teman yang lain kan banyak dari kelurahan. Nah di kelurahan ini kan kita ada tugas tambahan yaitu menjadi sekretariat panitia pemilu. Apakah itu dibebas tugaskan juga, diganti, atau kita boleh tetap ikut di panitia pemilu, atau harus diganti SK-nya, jabatannya? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua ya yang pertanyaan Ibu sampaikan tadi, EKIN-nya diisi apa? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hari. Untuk yang pertama, kegiatan-kegiatan tambahan masih dapat dilakukan jika itu memang tidak mengganggu proses pembelajaran. Yang utamanya adalah teman-teman yang sudah ditunjuk mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas, itulah tugas utama teman-teman semua. Jadi kalau nanti ditunjuk PLH, maka PLH lah yang akan membantu tugas-tugas teman-teman semua dalam rangka tugas-tugas rutinnya. Jadi utamakan adalah fokusnya kegiatan pelatihan kepemimpinan.
memang nanti di dalam klausul surat bebas tugas, itu kita akan cantumkan bahwasannya teman-teman peserta tetap dapat bisa dihubungi oleh pimpinan jika sewaktu-waktu ada hal-hal yang menganjurkan atau meminta teman-teman bisa hadir atau bisa berkomunikasi dengan pihak pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas yang ditinggalkan. Namun utamanya teman-teman semua adalah mengikuti kegiatan pelatihan. Itu yang perlu menjadi penekanan, karena pada saat proses virtual pun itu sebenarnya kita tidak bisa pergi-pergi. Jadi tetap fokus pada saat kegiatan pelaksanaan. Mau ke toilet pun tetap harus izin. Dan perharinya yang sudah kami ketahui dari peserta PKN tingkat 2 angkatan 12 ini, bahwa setiap harinya itu ada kegiatan evaluasi. Sehingga evaluasi itu pun langsung dinilai oleh pihak pemateri atau narasumber, sehingga memang agak susah atau sulit bagi kita pada saat kita menerima pembelajaran baik itu secara virtual bisa meninggalkan kegiatan pelatihan tersebut hanya untuk mengikuti kegiatan yang sebenarnya bisa dihandle oleh PLH-nya nanti. Jadi tolong utamakan dulu untuk kegiatan-kegiatan pelatihan kepemimpinannya. Jika memang ada waktu luang di luar itu dan masyarakat dan peserta juga tidak merasa terbebani dengan hal itu, bisa dilaksanakan. Bisa dipahami ya Mas Ari ya, untuk terkait yang tugas-tugas tambahannya. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya input di mana untuk pengisian di aplikasi Ekin. Jadi di dalam aktivitas aplikasi Ekin itu ada mengikuti diklat atau sejenisnya yang waktunya adalah 360 menit. Jadi itu aktivitas yang digunakan setiap harinya. Jadi langsung ambil OH. Iya. Bu, izin bertanya. Untuk Mas Ari, sudah bisa dipahami dulu sebentar? Oke, Bu. Ya, jadi nanti akan kami share ulang terkait pengisian aplikasi Ekin ini, karena di hari-hari tertentu memang tidak mencapai 300 atau 360 jam, 360 menit, karena di waktu-waktu tertentu itu memang ada yang hanya 4 JP atau 6 JP, dan paling tinggi adalah satu hari itu 9 JP. Jadi itu ada hari-hari tertentu yang nanti nggak full di 9 JP. Sehingga nanti pengisiannya juga tidak bisa kita menggunakan pengambilan yang OH. Nanti kita akan nge-share untuk yang pengambilannya adalah sesuai dengan JP-nya. 1 JP sama dengan 45 menit. Jadi kalau dalam sehari ada 4 JP, 4 JP kali 45 menit. Nanti itulah yang akan dituangkan di aplikasi Ekin, pengambilan aktivitasnya pun menyesuaikan. Jadi nanti akan ada 2 aktivitas yang bisa diambil. Pada saat memang bisa menggunakan OH, maka ambillah aktivitas yang menggunakan OH. Namun di hari itu tidak mencapai OH, maka yang diambil adalah yang JP. Itu ya Mas Ari. Makasih. Yang lain silakan. Damai baru. Izin Bu. Bu. Siapa dulu ini? Yang tadi dulu Bu. Saya dulu Bu. Yang ya, paling Pak tua. Sani, silakan. Begini Bu. Sakitan ini Bu. Karena diabetes Bu, keadaan tinggi, keadaan rendah sekali Bu. Mana itu kira-kira Bu? Suaranya Pak Sani terputus-putus, mohon maaf Pak Sani. Bu, saya ini
sakit-sakitan Bu, kena penyakit gula Bu. Kayaknya tidak bisa hadir kayaknya Bu, tidak bisa. Oh, penyakit gula saya Bu, bisa kali Bu, 500 sampai 600 Bu. Pak Sani, mohon maaf, nanti untuk terkait Pak Sani bisa nanti ke BKPSDM saja, Pak. Ya. Ya, silakan. Izin Bu Hera, Popon, BPKD. Izin bertanya Bu, terkait saat kita mengikuti pelatihan dari rumah, yang itu dengan pakaian yang untuk itu apa tetap sesuai ketentuan atau ada bebas pantas aja Bu? Makasih. Ya, terima kasih Mbak Popon. Jadi untuk pakaiannya nanti ditentukan oleh pihak penyelenggara. Yang sudah ada pada saat peserta PKN ini adalah pakaian batik dan kemeja. Tapi nanti perharinya biasanya akan koordinator sampaikan. Koordinator ini adalah dari pihak penyelenggara. Jadi di hari itu menggunakan pakaian apa, nanti biasanya dari pihak koordinator yang akan mengarahkan. Jadi ketentuannya hanya 2, biasanya hanya batik dan kemeja. Ya, jadi kalau untuk yang di rumah, jangan pakai daster ya. Jadi nanti jangan kerudungnya panjang, dalamnya daster. Lagi Bu, izin bertanya. Mbak Popon sudah ya Mbak Popon? Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Bu dari PU. Ya, Bu, kita yang diklat ini jika menjabat sebagai PPTK, apakah PLH yang ditunjuk bisa tanda tangan SPM dan berita acara? Terima kasih. Ya, jadi Mbak, halo. Jadi ya, untuk yang penandatanganan selaku PPTK itu seperti yang sudah juga naik ke atasnya. Jadi ke KPA-nya. Kalau PPTK berarti ke KPA-nya untuk proses penandatanganannya. Tidak ke PLH-nya ya, tidak ke PLH-nya tapi ke atasnya, ke KPA-nya. Bu, izin Bu, kepala dinasnya juga lagi PKN. Oh gini, jadi dari saya PPTK, di atas saya KPA itu PLT Kabit. PLT Kabit itu dia juga adalah PPTK kegiatan. PPTK karena dia PLT Kabit tidak bisa, jadi langsung ke KPA. Tapi KPA ini dia sedang diklat juga. KPA atau PA? PA. PA-nya sedang diklat. Jadi gimana? Pak itu ya, Pak Yusri ya? Iya Bu, Pak Yusri Bu. Sekretarisnya? Sekretarisnya bisa kan? Sekretaris itu PLH, cuma kalau kegiatan itu tetapnya ke PA Bu. Gimana? Oh, PLH-nya Pak Yusri saat ini. Tapi kan posisi dia bukan posisi PLH PA-nya yang kita ambil, KPA-nya dia selaku sekretarisnya. Bisa kan? Bu, gini, ini kan kita di bidang, kita di bidang JJ, KPA kan sudah pensiun nih, jadi sekarang adanya PLT Kabit ini dia juga merangkap sebagai PPTK. Jadi nggak bisa tanda tangan Bu, jadi harus naik ke PA, langsung dipegang sama PA. Tapi PA-nya juga sedang diklat gitu Bu. Gimana Bu? Ya, jadi posisinya sekretaris saat ini adalah PLH Kepala Dinas. Nah, memang KPA-nya itu kan PLT juga kabitnya ya.
Ya, secara Bu. hierarki langsung ke PA. Hanya saja situasi kondisi saat ini kan tidak memungkinkan juga untuk PA-nya melakukan penandatanganan karena sudah ada PLH-nya. Jadi kita menggunakan KPA sekretarisnya, Mbak. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Dengan bahan kewenangan PPTK, tentang Tuban Dikut, kepala berikan kewenangan dari PK ke PA. Ada lagi? Masih ada, Bu. Ya, silakan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Izin bertanya, penegasan saja. Aduh. Putus. Hendra yang terputus ya? Hendra? Ini terstop. Diulang lagi aja, Hendra. Ya, silakan yang lain dulu sebelum Hendra masuk kembali. Mohon izin, Bu. Ya, silakan, Mbak Prijanti. Mohon izin, Bu. Ini karena saya tadi kan ketinggalan ini bukanya. Nggak ngikutin dari awal. Ini nanti diklat ini dimulai bulan berapa ya, Bu ya? Jadi untuk angkatan 2 itu dimulai 24 Agustus 2020. 24 Agustus ya. 24 Agustus 2020. Yang angkatan 3? Angkatan 3 dimulai 31 Agustus 2020. 31 Agustus ya. Ya. Jadi untuk Mbak Prijanti masih di angkatan 3 ya. Oh ya, saya angkatan 3 ya, Bu ya. 31 Agustus ya, Bu. Terus untuk periksa apa? Narkoba. Oh ya, untuk periksa narkobanya di badan ini, badan BINK. Di badan narkoba itu ya, Bu ya. Ya. Jadi untuk lembaga yang berwenang itu bisa di BNNK, bisa di Loksesnya DKK, dan bisa di beberapa puskesmas yang sudah memang punya kewenangan untuk melakukan tes narkoba itu, Bu. Seperti di puskesmas itu ada beberapa puskesmas yang bisa melaksanakan tes narkoba tersebut. Oh iya. Makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Bu, mohon maaf tadi terputus koneksinya. Ya, silakan. Ya, penegasan saja menyambung dari rekan-rekan yang tadi dan penjelasan Bu Kabid tadi. Ini mau offline full atau ada campuran atau online full, ada campuran atau offline. Itu kan masih menunggu surat ya, Bu. Tapi tadi saya tangkap dari penjelasan Bu Kabid, baik online ataupun offline tetap diterbitkan surat bebas tugas dan tetap menunjuk PLH. Apakah begitu itu, Bu? Pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua mengenai rapid dan sebagainya. Itu apakah rapid test narkoba, rapid test itu, Bu, itu apakah pakai biaya masing-masing atau ada nanti dirembes atau gimana gitu? Apa bisa diklaim kah atau ya terkait anggarannya itu, Bu, mohon dijelaskan. Terus kalau di slide tadi
saya lihat ada ke Samarinda, ada check-in dan sebagainya. Ya kan, berarti kan kalau ke Samarinda itu kan klasikal itu ya Bu ya. Nah, nanti di tanggal 24 Agustus itu startnya itu kita memang di Samarinda atau gimana Bu? Atau masih memang menunggu surat? Atau nanti untuk men-share slide-nya itu Bu, mohon saran nunggu surat, dibaikin dulu biar kita ndak bingung. Tadi saya baca slide-nya kayaknya kita harus berangkat ke Samarinda, check-in, dan seterusnya. Jadi slide-nya juga biar nanti sesuai dengan perkembangan terakhir, tunggu diperbaiki ini online full atau memang kita ada check-in ke sana dan sebagainya, baru setelah diperbaiki baru di-share Bu, nanti biar ndak bingung. Begitu. Terus terkait terkait check-in yang misalnya ndak sampai 360 menit, bisa ndak kita menambahkan di kegiatan kita yang ada di kantor gitu Bu? Kan misalnya 90 menit berarti kan kalau 4 JP 90 kali 2, 180. Bisa nggak Bu kita tambahkan nanti aktivitas-aktivitas kita yang ada di kantor gitu. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan saya Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon jawabannya. Baik, terima kasih Mas Hendra. Untuk yang pertama, terkait proses pembelajaran. Jadi tadi sudah saya jelaskan terkait pola pembelajaran dengan situasi COVID-19 saat ini. Jadi memang ada perubahan pola pembelajaran di mana pola pembelajarannya melakukan blended learning. Jadi ada yang klasikal maupun non-klasikal. Untuk yang blended learning ini, khususnya di dalam proses non-klasikal, itu proses pembelajarannya dilakukan secara virtual untuk di tahap pertama. Tahap kedua, itu kita masuk pada implementasi aksi perubahan. Pada saat implementasi aksi perubahan, teman-teman kembali ke jabatan definitifnya. Jadi melakukan tugas-tugas rutin seperti biasanya dan menyelesaikan tugas-tugas kediklatan yang saat ini diikuti. Kemudian yang ketiga, itu kita tahap akhir adalah klasikal. Nah, klasikal inilah nanti yang akan masuk ke asrama atau ke kampus di Puslatbang KDOD LAN Samarinda. Memang tadi pada slide itu belum tergantikan karena slide yang ada memang masih dalam situasi kondisi normal yang sebelumnya sudah kita laksanakan. Jadi nanti memang akan kita lakukan perbaikan sesuai dengan pola pembelajaran yang saat ini dilaksanakan oleh pihak penyelenggara. Terima kasih untuk masukannya. Nanti kita akan segera perbaiki sebelum kami share ke teman-teman semua. Kemudian untuk pengisian EKIN, nanti kami akan koordinasi untuk pengisiannya dengan tim EKIN Kota, karena kalau nanti memang tidak memenuhi 1 hari, tapi teman-teman memang ditugaskan mengikuti pelatihan, maka hitungannya seharusnya nanti full. Tidak bisa kita tambahkan untuk kegiatan lainnya jika memang nanti teman-teman dibebas tugaskan gitu. Jadi nanti akan kami informasikan ke teman-teman EKIN Kota bahwasannya walaupun nanti dalam sehari itu tidak mencapai 360, bisa diperkenankan tetap mengambil yang 360 sehingga nanti tidak perlu lagi untuk mengisi aktivitas lain yang dikerjakan, karena teman-teman apabila nanti dibebas tugaskan maka pekerjaan-pekerjaan lainnya dilakukan oleh teman-teman PLH-nya. Sudah terjawab ya Mas Hendra? Yang tadi Bu, anggaran untuk rapid test apakah disediakan oleh pemerintah kota sama tes? Ya. Untuk anggaran rapid test, terima kasih. Jadi untuk yang anggaran rapid test
mulai dari tes kesehatan, kemudian tes narkoba, dan tes rapid test itu semuanya menggunakan biaya. Nah, ini kami lagi berupaya kepada DKK dengan persetujuan nanti sekretaris daerah, kami coba bisa difasilitasi bagi teman-teman calon peserta pelatihan kepemimpinan. Jadi teman-teman bisa dibebaskan dari proses pembiayaan dan semua dilakukan di DKK. Ini kami lagi sedang upayakan, kami akan ber-TS ke Pak Sekda untuk bisa membantu teman-teman calon peserta pelatihan kepemimpinan dalam rangka pemenuhan surat kesehatan, surat bebas narkoba, dan rapid test. Nanti akan kami informasikan setelah semuanya clear, dan mungkin untuk saat ini yang belum melakukan tes kesehatan, tes narkoba, dan juga rapid, itu mungkin nanti saja dulu ya Mas Iqbal, setelah kita mintakan persetujuan dari Pak Sekda, dan itu nanti bisa dipenuhi atau difasilitasi dari pihak DKK. Bisa dipahami ya Mas Hendra? Iya Bu, sangat jelas penjelasannya. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti di awal Agustus tes kita bisa sudah ada jawaban dari Pak Sekda, sehingga nanti kami akan bisa berkoordinasi lebih lanjut ke pihak DKK dalam rangka pemenuhan ketiga tes tersebut. Ya, masih boleh tanya kan Bu? Ya. Masih. Untuk apa tadi ya? Misalnya ya mudah-mudahan disetujui Bu, terima kasih perhatiannya, mudah-mudahan disetujui. Jadi kita bisa ya lebih merasa terfasilitasi. Terus kalau misalnya tidak disetujui, apakah gimana Bu? Ataukah disarankan misalnya tahun ini tidak bisa ya bisa aja nanti kita tetap pakai biaya pribadi dulu, tapi nanti diganti gitu nah Bu, alternatifnya Bu. Atau ya sudah, akhirnya kita tanggung aja dari duit pribadi aja. Apa gimana Bu? Ya, jadi kalau nanti seburuk-buruknya itu tidak disetujui, maka pembebanan biaya menjadi biaya pribadi. Jadi itu dilakukan sendiri oleh peserta. Seperti juga di tahun sebelumnya, pada saat kondisi normal, itu ada calon peserta yang memang dimintain persyaratan bebas narkoba, dan karena itu tidak masuk dalam proses penganggaran, dan anggaran juga kita terbatas karena memang fokusnya hanya untuk kontribusi dan uang saku diklat, kemudian bantuan proyek perubahan dan juga transportasi, maka kita memang prioritasnya anggarannya adalah ke sana. Untuk hal-hal lain yang menjadi persyaratan administrasi peserta itu ditanggung secara pribadi oleh peserta. Ya Bu. Ya. Terima kasih Bu jawabannya Bu. Ya. Sama-sama. Iya. Silakan yang lainnya. Berapa jam? Oh iya Bu, tadi saya tanyakan tanggal 24 itu, mohon maaf Bu, tanggal 24 itu kira-kira awal kita nanti langsung di Samarinda atau gimana Bu? Tadi kan saya tanya pertama. Iya. Iya. Jadi seperti tadi karena prosesnya adalah non-klasikal dan virtual, maka untuk pembukaannya juga dilakukan di Kota Balikpapan. Seperti pernah mungkin bisa menyaksikan teman-teman peserta PKN tingkat 2 Angkatan 12, pembukaannya pun dilakukan di Kota Balikpapan. Jadi di masing-masing tempat. Ya. Makasih Bu. Oh ya, jadi untuk pakaiannya nanti pada saat pembukaan, yang sudah-sudah adalah pakaian PSL. Jadi teman-teman peserta PKN juga kemarin pakaiannya PSL. PSL itu pakaian jas lengkap, warna hitam, dalamannya kemeja putih, kemudian gunakan dasi warna merah.
Teman-teman yang berjilbab, gunakan jilbabnya warna hitam. Ada lagi? Panjang. Iya, Bu. Udah si panjang, jangan dasi kupu-kupu ya. SD. Ada lagi yang ingin bertanya? Tanggal 24 Agustus. Bu Hera, izin tanya dari Ya, Mbak Anita. Ya. Ya, silakan Mbak Anita. Rapid test tadi, Bu Hera, kan ada batasan untuk mengumpulkan syarat-syaratnya. Nah, kalau seandainya kita sekarang rapid testnya, itu kan ada masa berlakunya tuh. Apakah nanti kalau misalkan harus ke Samarinda lagi, itu bagaimana, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, untuk rapid test itu tidak dilakukan sekarang. Nanti saja menjelang proses klasikal. Jadi seminggu, 3 hari sebelum proses keberangkatan, maka di situ kita melakukan rapid test. Jadi yang sekarang nanti dipenuhi adalah surat keterangan sehat dari dokternya, kemudian surat keterangan bebas narkoba dari lembaga yang berwenang, kemudian foto dan KTP. Itu aja tadi nanti yang akan dikumpulkan pada saat pengumpulan paling akhir tadi sudah saya sebutkan di tanggal 19 Agustus untuk angkatan 2 dan di tanggal 24 untuk angkatan 3, 24 Agustus. Tapi untuk tes kesehatannya dan tes narkobanya, ini kami sedang mengupayakan bisa difasilitasi oleh pihak DKK karena lumayan karena itu berbayar dan tidak sedikit untuk pembayarannya, biayanya. Jadi nanti mudah-mudahan di akhir Juli ini sudah ada keluar persetujuan dari Pasekda sehingga nanti di awal Agustus kami akan informasikan ulang kepada teman-teman yang namanya sudah kita sebutkan tadi untuk melakukan proses tes kesehatan dan tes bebas narkoba. Kesehatannya beda ya? Kan sama kesehatan. Demikian Mbak Anita. Izin tanya Bu. Izin tanya Bu. Ya. Dari Dinas Perhubungan. Tadi untuk persyaratan mengikuti klasikan kan harus rapid test. Nah, kalau hasil dari rapid test itu reaktif, bagaimana Bu? Kan biasanya rapid test reaktif itu kan ada lanjutannya swab dan sebagainya. Sementara kita harus menuju ke klasikal gitu. Nah, selama 6 hari itu. Terima kasih Bu. Ya, kalau nanti hasilnya reaktif, otomatis kan harus karantina. Nah, karantina kan tidak boleh bepergian, jadi memang berarti tidak bisa melaksanakan klasikal ke sana. Nanti apakah nanti prosesnya bisa secara daring atau gimana, nanti itu akan ditentukan oleh pihak penyelenggara. Mudah-mudahan nanti sampai dengan kita klasikal, teman-teman peserta bisa menjaga kesehatannya dan terbebas dari Corona ya. Amin. Mbak Sri Kusrini? Ya Bu, paham Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang lain? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya, saya mau bertanya dari Humas, itu kan
ketika kita nanti mau menjalankan yang proses klasikal dari Balikpapan, kita rapid test. Nah, setelah kembali dari Samarinda ke Balikpapan, apa kita rapid test lagi, Bu? Atau ya udah balik aja gitu? Kalau yang ketentuan setelah kembalinya itu tidak ada. Jadi kalau memang biasanya kan ada batas berlaku ya 7 hari ya. Semoga nanti proses klasikalnya tidak memakan waktu yang lama dan itu masih berlaku, ya berarti tidak perlu mengulang. Tapi yang sudah ada sih tidak melakukan tes ulang kembali. Jadi hanya diwajibkan pada saat berangkatnya saja, kembalinya enggak. Gitu Mbak Nisa. Nanya lagi boleh ya Bu? Untuk yang proposal proyek perubahannya, itu sudah harus kami siapkan sebelum dimulai diklat atau nanti setelah kita mulai proses pembelajaran awal? Ya, kalau untuk proposal bantuan aksi perubahan, tentunya nanti pada saat teman-teman menyelesaikan rancangan proyek perubahan. Kalau sekarang dibuat, apakah sudah ada untuk rancangan proyek perubahannya? Kalau mau dibuat dari sekarang, itu sebagai draft saja dulu kan. Tapi kalau untuk nanti memberikannya kepada kita, itu yang memang sudah hasil seminar rancangan proyek perubahan. Sehingga itu sudah pasti aksi perubahan yang akan diambil oleh teman-teman semua. Karena sebelum kita membuat rancangan proyek perubahan, nanti akan disampaikan oleh pihak pemateri bagaimana sistematika dalam pembuatan proyek perubahannya, kemudian apa yang bisa diambil pada saat kita melakukan aksi perubahan, terus kita melakukan proses pembimbingan, coaching dengan para coach-nya. Nah, dari situlah baru kita bisa menuangkan di dalam proposal proyek perubahannya. Jadi tidak pada saat ini. Kalau mau pada saat ini hanya berupa draft saja, nanti isinya, substansinya yang jelas adalah hasil yang sudah diseminarkan. Dan itu pun bukan proposal, bukan rancangan proyek perubahannya yang disampaikan kepada kami. Kalau untuk proposalnya itu hanya merupakan lampiran saja, tapi isinya adalah isi proposal ya. Jadi disesuaikan dengan sistematika yang sudah kami sebutkan di awal tadi. Demikian Mbak Nisa. Yang lainnya? Ya Bu, terima kasih. Sama-sama Mbak Nisa. Untuk teman-teman yang belum dipanggil di angkatan ini, jangan berkecil hati, kita prioritaskan sesuai dengan daftar urutnya di tahun 2021. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada lagi, sudah bisa diakhiri. Ini ada satu lagi, nah Bu. Mohon izin Bu Kabid. Jadi kan untuk ekin koordinasi kalau yang cuma 4 JP tadi. Kalau misalnya ini kan saya senang kayak gitu nah Bu, berandai-andai. Kalau misalnya dia nanti enggak bisa gini-gini. Tetap 4 JP aja kah? Atau tadi pertanyaan saya, bisa enggak kita isi dengan aktivitas kita yang misalnya ada di kantor atau koordinasi atau monitoring gitu. Kalau disetujui alhamdulillah kan 360 menit langsung isi OH gitu. Kalau misalnya wah enggak bisa gitu jawabannya. Pertanyaan saya tadi kan bisa enggak kita isi dengan kegiatan yang
monitoring atau ekin kita yang seperti sehari-hari di tugas dan jabatan kita itu. Baik. Ya, itu aja Mas Hendra. Iya, tadi kan pas saya lihat-lihat, oh iya ya, kalau dia misalnya udah disetujui gimana? Apa bisa, pertanyaan saya, apa bisa kita isi dengan aktivitas kita aja gitu, supaya dia 360, Bu? Iya. Ya. Ya. Seperti tadi sudah saya sampaikan, kalau kita menunggu surat dari pihak penyelenggara dan itu minta semua peserta dibebas tugaskan dari tugas-tugas rutinnya, maka untuk pengisiannya adalah menggunakan OH karena tugas-tugas rutin lainnya dikerjakan oleh PLH gitu. Cuma nanti kalau ternyata di dalam surat penyelenggara tidak menyebutkan hal demikian, maka tidak perlu ada PLH dan akhirnya pengisian ekin bisa dibarengi dengan tugas-tugas rutin lainnya gitu. Nah, ini lebih jelas. Jadi nanti Bu, kita saat ini kita akan menunggu dulu dari surat penyelenggara. Jika memang nanti teman-teman peserta diwajibkan untuk bisa dirumahkan dan dibebas tugaskan, maka pengisian ekin akan mengambil yang OH. Tapi jika tidak dibebaskan, maka bisa mengisi dengan aktivitas lainnya. Nah, ini ada menyambung lagi. Tadi memang ada kesamaan. Itu yang tadi udah jelas, Bu. Makasih, Bu. Mantap itu, Bu. Terus, kalau pas kita klasikal di Samarinda, ini kan tetap ada tadi itu sementara ini. Meskipun tadi ya masih menunggu surat juga. Yeah. Nah, itu kita ada dapat SPPD kah? Kita gimana? Itu, Bu. Pas klasikal nanti gitu. Iya. Iya. Terima kasih Mas Hendra sudah diingatkan. Jadi untuk yang klasikalnya itu berlaku seperti mana biasanya. Teman-teman berangkat ke sana itu ada transportnya. Kemudian uang saku diklatnya juga ada. Sehingga teman-teman tidak lagi mengisi ekin pada saat proses klasikal. Ya. Karena sudah menerima uang saku diklat. Baik, Bu. Jadi nanti yang akan diterima peserta adalah transport, kemudian uang saku diklat, dan bantuan proyek perubahan. Jadi itu yang diterima, dan transport pun kalau itu dia menyewa, maka minimal satu kendaraan adalah 3 orang. Menyewa. Satu kendaraan 3 untuk yang menyewa. Tapi kalau membawa kendaraan pribadi dan dia mengisi bahan bakar, maka akan diganti sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan itu berlaku pulang pergi. PP. Berapa kali pulang pergi, Bu? Kali aja, kan di tahap akhir. Oh iya. Biasanya kan teman-teman minggu pulang gitu. Kalau tahap akhir mungkin enggak banyak waktunya, Bu ya. Karena kalau di tahap akhir waktunya tidak lama. Masuk untuk proses bimbingan akhir, kemudian ada evaluasi dari pihak penyelenggara, kemudian dilakukan seminar akhir, seminar aksi perubahan, dan penutupan. Hanya itu saja. Ya. Nah ini Bu, satu lagi tadi terlintas, baru ingat. Biasanya kan teman-teman yang sebelumnya dalam keadaan normal ada OL orientasi lapangan apa? Kemarin ke Banjar kalau nggak salah ini Dendi dan teman-teman. Ya. Apa Bu? Apa namanya Bu? Studi lapangan. Ya, studi lapangan. Gimana di ini Bu? Apa itu masih ada atau enggak ada? Ya, tadi saya sudah sampaikan. Untuk stulanya itu juga dilakukan secara virtual oleh pihak penyelenggara. Jadi tidak ada berangkat-berangkat. Ya habis lagi nanti kita kena suap lagi. Disuruh suap kan kalau mau berangkat 1,5 juta. Enggak. Jadi makanya proses untuk
studi lapangan itu semua dilakukan secara virtual. Jadi mulai dari PKN tingkat 2 saat ini pun mereka tidak melakukan visitasi kepemimpinan nasional secara langsung, tapi dilakukan secara virtual. Artinya menunggu nanti dari mentor atau dari LAN-nya, Bu ya? Model-modelnya itu tadi ya, virtualnya di mana, dengan siapa gitu? Virtualnya melalui video conference atau apa itu nanti dari semua pihak penyelenggara. Wah ya. Ya, Bu. Ya. Itu kayaknya Bu saya sudah cukup lah pertanyaannya. Nanti kalau ada lagi atau dari teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan kan. Ya, silakan yang lain kita batasi sampai dengan jam. Oh iya, Ekin ini Bu, Ekin kita ini. 30. Ekin yang ini kita virtual Zoom. Biar kompak kan sama. Mending Bu Kabit yang mengumumkan. Ya, jadi sudah tidak ada yang nanya ini ya? Saya nanya langsung. Bu, boleh nanya Bu Hera? Ya, silakan. Kita sedikit Bu menambahkan untuk pertanyaannya tadi, klasikal entah saya yang tidak kelihatan karena sempat beberapa kali putus dan keluar, itu ada waktu yang sudah ditentukan atau masih belum, atau masih melihat kondisi Bu? Kalau kita klasikal di Samarinda itu berapa lama waktunya? Ya, kalau untuk tanggalnya kita belum bisa sebutkan, tapi untuk berapa harinya itu bisa diinformasikan paling lama adalah 7 hari. Berarti ada minimalnya Bu? Apa? Ada minimalnya berarti. Itu maksimalnya 7 hari kan Bu? Berarti kemungkinan ada minimalnya berapa hari gitu ya Bu? Oh ya, itu kewenangan penuh dari pihak penyelenggara, tapi yang sudah ada dilaksanakan itu sebanyak 7 hari. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Nggak sampai 12 ya. Saya mestinya daftar hadir aja ya. Iya. Daftar hadirnya di online itu saya sih kan. Belum juga kan kita ini pakai, aku tuh bingung loh Mas. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Di bawah ya. Nanti jaga di grup aja. Bisa. Barang yang ya wadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua calon peserta. Terima kasih Bu Hera atas penjelasannya. Jika tidak ada pertanyaan, suara saya terdengar? Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup kegiatan video conference untuk pengarahan peserta PKP Angkatan 2 dan 3. Terima kasih atas waktu teman-teman mengikuti rapat ini. Untuk ekinnya nanti saya akan share di grup WA dan juga materinya serta regulasi terkait perubahan PKP dan surat edaran pelaksanaan pelatihan kepemimpinan pengawas pada saat
masa pandemi COVID ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan teknis dalam rapat ini kena terlambat dan menyita waktu teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar aja dia. Kita lanjut ya, ini lanjut. Sudah. Rokok dulu, Bal. Selesai dulu. Thank you. Belajarnya di rumah, disuruh bikin teh terus. Aku sore sini. Dari bisa kalau pakai waktu. Dan biasa. Pakai waktu dia. Bikin kelompok, Hen. Nah, kalau orang pesan itu pakai waktu. Yang panjang supaya ekinnya banyak juga, Bu. Hendra bikin kelompok, Hen. Supaya OH. 12. Waktu. 3 menit. 12 baru kelar. Jadi ada kemarin kemudian. Ramai. Oh iya. Harusnya ada grup lagi nih karena kan anggotanya belajar berangkatan ini. Siap, kalau enggak ketinggalan materi. Satu itu main judi lah. Dia itu sembarang kita rokok apa? Kalau kalah, ya kan? Kayak gini kan kalau mau cari uang, atur begini, tapi tempatnya tidak bisa sih. Bikinan kamu, bikin apa namanya? Bikin pertandingan. Kalau ada yang mau itu minta uang pendaftaran 50.000, tapi ada hadiahnya. Tapi menghitung-hitung dulu. Uang pendaftaran 50.000, 100.000 lah. Hadiah pertama nanti 500, hadiah kedua 300, ada untungnya ada